Berarti Ustadz Faizar ini sudah kalah, sudah tidak bisa membantah. Ustadz Faizar ini mengakui kesalahan, sehingga hanya terdiam. Takut untuk menyampaikan tanggapan karena tidak punya bahan. Ada satu teori, as-sukutu dorbun minal inkito. Diam adalah sebagian dari bukti kekalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ij'alna min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebaikan, memberikan kebaikan dan menerima balasan yang terbaik. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Siapapun ya, setuju tidak setuju dengan konten saya, tetap kita sepakat untuk saling mendoakan. Amin, Allahumma amin. Setelah saya perhatikan sampai detik ini, sejak beberapa waktu lalu saya sampaikan beberapa kritik terbuka kepada Ustadz Faizar ini. Satu-satunya tanggapan adalah ketika dia mengatakan saya salah paham. Oke lah, saya sudah buat tanggapannya itu. Berarti ini hanya berkutat di masalah opini atau di masalah asumsi. Saya salah paham lah atau apalah. Sementara poin-poin kritik ilmiah saya yang lainnya, saya pertegas ilmiah itu minimal menurut saya. Saya kritikan berdasarkan kitab. Ternyata sama sekali belum ada tanggapan. Lalu apakah saya beranggapan atau berpikir atau memutuskan bahwasanya berarti Ustadz Faizar ini sudah kalah, artinya sudah tidak bisa membantah. Berarti Ustadz Faizar ini mengakui kesalahannya sehingga hanya terdiam. Atau Ustadz Faizar ini takut untuk menyampaikan tanggapan karena tidak punya bahan. Saya walaupun tahu ada satu teori, as-sukutu dorbun minal inkito. As-sukutu itu sin, kaf, sama ta ya. As-sukutu diam itu ya. Dorbun minal inkito adalah sebagian dari bukti kekalahan. Jadi kalau orang berdebat itu, kalau sudah tidak punya hujah biasanya terdiam. Ya tarifu bi annahu mukhtiun, mengakui bahwa dia salah, bi annal hujjata alaihi, bahwa argumentasi lawannya menang sehingga hujah itu menjadi menyerang dia dan kalah gitu. Atau juga menunjukkan bahwa ya tarifu bi annahu lam yusib, dia tidak benar gitu. Artinya mengakui salah lah. Apakah saya berpikir diamnya Ustadz Faizar ini masuk kepada kategori itu? Saya enggak. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak berpikir seperti itu. Saya mau iktidar, mau mencoba membuat alasan-alasan yang baik. Misalnya salah satunya mungkin tidak punya waktu, terlalu sibuk. Atau saya juga ingin mencoba adil. Dalam konten saya ini banyak juga YouTuber, ya nggak banyak, ada 1 atau 2 YouTuber yang juga sering menyalah-nyalahkan konten saya, mengkritik konten saya. Bahkan thumbnailnya itu jelas, Jaka keliru, Jaka berdusta atau apa, itu banyak. Tetapi saya melihat orangnya memang tidak layak saya tanggapi, sehingga saya diam aja. Bisa jadi Ustadz Faizar ini menganggap saya juga seperti itu. Tidak layak ditanggapi karena asal ngomong. Bisa jadi. Siapa yang tahu? Ya. Kenapa saya bilang bisa jadi? Karena saya mengalami itu. Ketika saya melihat orang menanggapi saya dalam kontennya, di mana saya, menurut saya, ijtihad saya mengatakan, wah ini percuma saya tanggapi. Nggak ada gunanya. Gitu. Biarlah dia yang merasa benar dengan urusan dia. Ya. Artinya sangat mungkin juga Ustadz Faizar juga berpikir begitu kepada saya. Wah ini nggak levelnya untuk saya tanggapi. Ya semua orang berhak merasa, ya. Semua orang berhak mengklaim. Ya. Makanya saya pun tidak akan mengatakan, wah nggak berani nanggapi ini. Karena kalau begitu, berarti saya membenarkan ketika orang yang tidak saya tanggapi mengatakan saya tidak berani menanggapi. Padahal saya bukan tidak berani. Tapi ya untuk apa? Ya. Untuk apa? Dan kita sudah berijtihad, sudah itilak, sudah memperhatikan bagaimana cara orang ini bikin konten, apa yang disampaikan, bagaimana cara menanggapi orang. Menurut saya malah saya bingung kalau tambah saya tanggapi, maka saya diam saja, kan begitu ya. Jadi sama ya, sama. Tidak bisa saya memaksakan Ustadz Faizar takut atau apa. Tetapi ada satu hal yang menarik. Ketika sekarang Gus Sani Uye itu sudah juga ya, mau berdiskusi terbuka atau berdebat terbuka bila ada yang memfasilitasi. Artinya Gus Sani Uye ini sangat siap ketika mau membedah kitab Bughyatul Mustasyidin.
atau permasalahan-permasalahan lain yang sudah dikemas menjadi sebuah kritik kepada Ustadz Faizal. Kalau ini juga tidak ditanggapi, ya apa Gus Sani mau disamakan dengan saya juga? Artinya sama-sama dianggap, wah untuk apa ditanggapi, nggak level. Ya wallahu a'lam. Level dan tidak level itu melihat dari apanya? Dari jumlah subscribernya atau bagaimana? Ya kadang-kadang orang kan punya tolak ukur masing-masing. Ya kalau mau seperti itu silakan, tetapi menurut saya ya alangkah lebih bijaknya kalau jangan dianggap semua sama. Saya pun kalau ada yang mengkritik, kalau yang saya anggap layak saya tanggapi, akan saya tanggapi. Tidak semua yang mengkritik lalu dianggap tidak layak, enggak juga ya. Artinya Gus Sani ini, ya kamu bisa perhatikan lah. Dia bikin konten saja itu backgroundnya kitab. Bukan bangga-banggaan, ingin menunjukkan bahwa memang kapasitasnya di situ. Ketika membacakan ibarah, dia baca langsung dari kitabnya, bukan PDF. Dan kitabnya ada. Kalau saya kan kitabnya kitab PDF saja, nyari di Google aja. Artinya jangan di level samakan, jangan disamakan level saya dengan Gus Sani. Ya kalau kamu tidak bisa mengukur keilmuannya, lebih pintar siapa, ya amannya saya di bawahnya lah. Tetapi setidaknya dari pembawaannya, dari backgroundnya, atau dari cara memperformankan diri, ya jelas memasang background, memasang penampilan walaupun tidak berjubah, tapi sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia itu. Bahkan wakilah Gus Sani ini adalah ya ketua Basul Masailnya di tempat beliau tinggal di situ, di pesantrennya. Artinya ini sangat relevan kalau ditandemkan atau disambungkan dengan tema-tema sebuah diskusi, apalagi tentang ilmu. Kalau itu juga masih dianggap tidak level ya. Harapan terakhirnya ya, kabar terbaru katanya Yai Mahesa itu mau dipanggil oleh MUI. Semoga MUI ini tidak hanya memanggil Yai Mahesa. Artinya jangan sebelah pihak gitu. Tapi panggil Yai Mahesa ini bermasalah dengan siapa, lalu buat panggung bahasa kasarnya. Berdialog di situ untuk mencerdaskan umat. Biar kita tidak bingung. Nanti kita bisa mengukur yang mana yang punya hujah seperti itu. Atau kalau memang masuk ke ranah-ranah praktik pembuktian, yang mana yang bisa membuktikan. Sementara saya levelnya mungkin tidak di situ ya. Masih jauh untuk ke arah situ. Tapi cukup sebagai kalau dalam basket itu sebagai yang pemandu sorak lah, yang mendukung. Saya dukung. Karena orang-orang ahli ilmu itu ketika bermusuhan pun itu hanya dalam ilmu, bukan personal. La nattafiq abadan. Kita ini tidak pernah bersepakat. Tetapi nattafiqu fi annallaha ilahuna wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Tetapi tetap saja kita akan sepakat bahwa Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Artinya pohonnya sama, akarnya sama, hanya ranting-rantingnya saja yang berbeda. Berasal dari pohon satu, akidahnya satu, agamanya satu. Selama yang berdebat itu ahli ilmu, saya kira tidak akan ada persoalan. Karena sesama ahli ilmu itu saling mengklaim ya, dajjal biasa ya. Biasa. Dalam ilmu jarh wa ta'dil itu su'ul hifdi. Hafalannya buruk, biasa. Biasa. Waddo, pemalsu ya, biasa. Padahal yang diklaim seperti itu bukan orang sembarangan ya, sama-sama orang top ya. Hanya karena menurut satu ulama ini bermasalah dan khawatir kalau diikuti yang lain, misalnya dalam masalah hadis, khawatir dia memalsukan hadis sehingga kita kasih warning orang ini bermasalah. Maka kalau meriwayatkan hadis jangan diterima ya. Bahkan ada ulama yang faqih, ahli fikih, tetapi la yadri al hadis, tidak paham tentang hadis. Apa maksudnya tidak paham? La ya'rifu sahihahu wa saqimahu, tidak bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih. Ini ucapan oleh ulama ditujukan kepada ulama yang di satu sisi dianggap sebagai faqihun,
menguasai kitab fikih, karangannya banyak, tetapi dijaroh dalam hal yang lain. Biasa ya, biasa, biar kamu nggak heboh. Apalagi hanya masih kelas-kelas orang yang main YouTube ya. Ulama-ulama top itu ketika dinilai oleh ulama yang lainnya dengan penilaian yang sadis, itu biasa saja ya. Biasa saja. Ini sudah hazanah keilmuan ya. Ini sudah menjadi semacam seni dalam diskusi keilmuan, perkembangan keilmuan. Kamu kalau baca ashab Hanafi yang fanatik ketika menyerang madhab lain tajam. Begitu juga ashab Syafi'i ketika menyerang Imam Hanafi tajam biasa. Apalagi Imam Hanafi berkurang keilmuannya? Enggak ya. Apalagi kita ya, ahli ilmu apaan ya? Ahli ilmu, apalagi saya maksudnya, kalau mereka mungkin ya. Jadi kadang-kadang kita harus berpikirnya agak terbuka. Melihat orang berselisih di YouTube, berselisih di medsos, itu jangan terlalu baper lah bahasanya. Ya biasa. Kalau pusing-pusing ya sudahlah, pakai hukum yang paling bawah. Ya selama masih dikontenkan, ada iklannya, ya nyari viewer, nah begitu aja ya. Ngapain pusing-pusing? Ya. Toh kita yang terbawa ada kebencian, apa dapat kita? Kan nggak dapat apa-apa juga. Ya. Tidak dapat apa-apa. So sesama orang Muslim juga. Dikritik tidak jawab, ya kita carikan alasan yang enak, mungkin tidak sempat, ya mungkin merasa tidak penting juga, atau mungkin merasa wah ini kalau saya tanggapi nanti saya terganggu, waktu saya terganggu, atau kalau saya tanggapi terus saya ditanggapi lagi malah panjang urusannya, atau saya memang tidak bisa membantah. Itu kemungkinan di mana kalau sudah ada ihtimal seperti itu, maka tidak bisa dijadikan patokan, ya. Sakotol istidlalu bil ihtimal. Jadi diamnya orang ini banyak kemungkinan. Ya. A, kemungkinannya B, kemungkinan C. Kalau tidak ada yang lebih unggul dari kemungkinan-kemungkinan itu, maka diamnya orang ini tidak boleh disimpulkan. Tidak boleh ada istinbat apapun. Ya. Itu kita teori berpikir yang ilmiah. Teori istinbat dalam hukum seperti itu. Misalnya ada nas yang Nabi melakukan ini atau Nabi meninggalkan ini, tetapi tidak bisa dipastikan kenapa mengerjakan ini, kenapa meninggalkan ini, tidak bisa ditelaah, maka tidak bisa dijadikan dasar. Ya, kalaupun ada yang bisa dijadikan dasar, itu masih perdebatan dalam masalah usul fiqh ya, nggak ada selesainya. Sekarang semoga kita yang menyimak YouTube itu minimal mendapatkan doa, minimal mendapatkan pencerahan, sehingga tidak terlalu fanatik kepada orang. Wah ini nggak mungkin ada salahnya, wah ini nggak mungkin ada benarnya. Tidak mungkin seperti itu ya. Karena kita manusia. Disebut manusia karena mungkin ada salahnya. Kalau sudah tidak ada salahnya ya berarti bukan manusia lagi ya. Batu ya. Batu kan tidak pernah ada salahnya itu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.